Salam Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Gilbert Lamondang. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Pelita Harapan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pemanfaatan kulit pisang menjadi baterai sederhana dan untuk memenuhi tugas mata kuliah sains dasar yang diampu oleh Ibu Jessica Bermuli. Kulit pisang yang selama ini kita buang begitu saja dan kita anggap remeh, ternyata bisa kita manfaatkan menjadi baterai. Nah, teman-teman, baterai yang kita biasa gunakan untuk mengisi jam dinding, terus remote TV, ini termasuk ke dalam sel volta primer, yang artinya baterai tersebut hanya dapat digunakan satu kali saja atau hanya dalam satu kali pemakaian. Jika baterai tersebut sudah habis, maka kita harus menggantinya dengan baterai yang baru. Nah, teman-teman, apabila baterai yang habis ini kita buang begitu saja dan tidak kita daur ulang terlebih dahulu, maka kandungan logam berat dan zat-zat berbahaya yang ada di dalam baterai ini seperti merkuri, timbal, mangan, dan kadmium maka akan mencemari air tanah yang nantinya dapat membahayakan manusia. Misalnya akan timbul penyakit kronis seperti gangguan sistem syaraf pusat, gangguan ginjal, gangguan reproduksi, bahkan dapat menyebabkan kanker. Nah, untuk mendaur ulang baterai yang sudah tidak terpakai ini, kita bisa memanfaatkan kulit pisang. Nah, teman-teman, jika selama ini kalian membuang kulit pisang begitu saja, maka dalam video kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengolah kulit pisang menjadi baterai, sehingga baterai yang sudah bekas ini bisa kita gunakan dan bisa kita manfaatkan kembali. Penasaran kan? Maka tonton terus ya video ini hingga akhir. Baik teman-teman, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan yang akan digunakan di dalam percobaan kali ini. Di sini saya akan menggunakan sudut pandang dari atas agar ketika langkah-langkahnya diterapkan dapat terlihat dengan jelas oleh teman-teman sekalian. Baik, bahan yang pertama adalah kulit pisang. Yang kedua adalah tusuk lidi. Yang ketiga adalah batu baterai. Yang keempat adalah sendok. 5 adalah pisau. Dan yang terakhir gunting. Yang pertama, teman-teman, kita siapkan baterai. Setelah itu, kita buka lapisan luarnya menggunakan pisau. Di saat proses ini, teman-teman diharapkan untuk berhati-hati ya. Nah, setelah bagian kulit luar dari baterai dibuka, maka selanjutnya kita akan membuka tutup baterai dan mengeluarkan batang karbonnya menggunakan pisau. Ya. Nah, setelah itu kita buka ya teman-teman. Diusahakan batang karbonnya ketika dibuka jangan sampai patah ya. Nah, ini dia batang karbonnya. Setelah itu kita akan mengeluarkan isi dari baterai ini. Coba kita lihat ya. Kita mengeluarkannya menggunakan tusuk lidi.
Nah, setelah kita keluarkan, setelah itu kita cuci baterai yang telah kosong ini, lalu kita jemur untuk kita keringkan. Langkah selanjutnya yaitu kita potong kulit pisang ini hingga bentuknya kecil-kecil. Kita potongnya menggunakan gunting ya, supaya lebih mudah. Nah teman-teman, setelah kita potong kulit pisang tadi menjadi kecil-kecil, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan daun pisang ini ke dalam baterai yang telah kita keluarkan isinya tadi. Kita masukkan kulit pisangnya menggunakan sendok ya, supaya lebih mudah. Kita tekan bagian kulit pisangnya agar jadi lebih padat. Nah baik teman-teman, setelah kulit pisang tadi kita masukkan dan kita isi ke dalam baterai yang kosong tadi. Setelah itu kita masukkan kembali batang karbon yang di awal tadi telah kita keluarkan. Kita masukkan ya. Nah kita pastikan sudah tertutup dengan rapi dan kulit pisangnya tidak bocor keluar. Oke baik, setelah kita lihat sudah terpasang dengan rapi, maka baterai ini seharusnya sudah dapat kita gunakan. Dan yang awalnya baterai ini tidak dapat digunakan, nah sekarang kita coba apakah setelah mengisi kulit pisang maka baterai ini dapat digunakan kembali. Kita coba kepada jam dinding ya, apakah memang benar-benar berhasil percobaan ini. Mari kita lihat. Nah ini adalah jam yang sudah tidak aktif karena tidak ada baterai yang terpasang. Mari kita pasang baterai yang telah kita isi dengan daun pisang, kulit pisang tadi. Sepertinya sudah berfungsi. Nah teman-teman, kelihatan ya, jarumnya bergetar kembali karena sudah dipasang baterai, walaupun isi dari baterai tersebut adalah potongan kulit pisang. Oke, berarti percobaan kita berhasil. Nah bagaimana teman-teman, percobaannya pasti seru dan bermanfaat bukan? Nah setelah kita melihat percobaan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai bahan untuk mengisi baterai bekas yang sudah tidak bisa terpakai ternyata terbukti dapat menghasilkan arus listrik. Nah, tegangan yang dihasilkan oleh baterai berisi potongan kulit pisang ini berkisar 1,2 volt hingga 1,4 volt. Hal ini dikarenakan di dalam kulit pisang mengandung mineral yang cukup tinggi. Nah, mengapa baterai kulit pisang memiliki arus listrik? Hal ini karena kulit pisang mengandung zat elektrolit seperti kalium dan garam klorida. Kalium dan garam klorida ini bereaksi membentuk garam kalium sehingga bisa menghasilkan arus listrik. Nah, ketika kita mempelajari bahwa suatu hal yang kadang kita sepelekan ternyata punya manfaat yang lebih di dalam kehidupan kita, sehingga hendaknya kita menggunakan hal-hal yang seperti ini untuk terus dapat memperbaiki sesuatu hal yang buruk dan dapat merusak alam kita. Percobaan ini didasari oleh firman Allah di dalam Kejadian 1 ayat ke-28, di mana Allah memerintahkan kita manusia untuk memelihara bumi, untuk memelihara ciptaannya. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa seluruh ciptaan itu adalah baik di mata Tuhan. Oleh karena itu kita jangan merusak alam ya, kita harus menjaganya. Kita jangan menyepelekan hal-hal
kecil seperti batu baterai, tetapi dampaknya bisa besar dan merugikan bagi alam kita. Hendaknya kita bersikap baik, bersikap bijaksana terhadap tindakan kita. Nah, sekian dari saya, semoga percobaan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.